Pemirsa, musisi Jerings yang tadi menerima vaksin COVID-19 di Polda Metro Jaya. Kesediaan Jerings untuk divaksin sekaligus mengakhiri kontroversi yang ia timbulkan karena sempat tidak percaya COVID-19. Didampingi istrinya Nora Alexandra, Igede Aryastina alias Jerings yang tadi mendatangi Dokes Polda Metro Jaya. Jerings langsung menerima vaksin COVID-19 merek Sinovac yang disuntikan oleh seorang tenaga kesehatan. Melalui Instagramnya, Jerings sempat menyatakan akan divaksin pada 16 Agustus besok. Namun ia justru langsung divaksin pada hari ini. Jerings menyatakan bersedia divaksin usai berdiskusi dengan sejumlah pihak terkait dengan keamanannya. Jadi awalnya saya masih ragu karena saya baca-baca di Halodoc kayak seperti itu, orang yang dengan riwayat hepatitis itu sebaiknya harus konsultasi dulu. Setelah saya konsultasi akhirnya Dr. Indro meyakinkan saya jika Sinovac aman untuk yang punya riwayat seperti saya. Jadi saya menganjurkan kepada masyarakat luas agar konsultasi dulu dengan dokter, terutama yang punya riwayat sebelum melakukan vaksin. Jadi tidak usah takut berlebihan. Jadi kita bantu, ayo kita bantu agar Indonesia lekas bangkit lagi. Kesediaan Jerings untuk divaksin sekaligus mempertegas akhir polemik antara dirinya dan COVID-19. Ia sebelumnya sempat menyebut COVID-19 adalah konspirasi global. Bahkan ia sempat menyebut ini sebagai kacung WHO pada Juni 2020 yang akhirnya menyeretnya ke jeruji besi. Tim iNews melaporkan. Perseteruan antara musisi Jerings dan pegiat media sosial Adam Denny terus berlanjut. Meski mediasi telah dilaksanakan, pihak Adam Denny meminta proses hukum tetap berjalan. Mediasi antara musisi Jerings dan pegiat media sosial Adam Denny belum menemui titik terang. Meski mereka telah saling memaafkan, pihak Adam Denny meminta proses hukum tetap berlanjut. Saya minta tolong, saya mohon terutama kepada para netizen, sudahilah memanas-manasi situasi, karena permasalahan seperti ini menang jadi arang, kalah jadi debu. Jadi tidak ada yang untung dari permasalahan ini. Jadi saya mohon sekali lagi kepada para netizen, sudahilah memanas-manaskan situasi, karena kami sudah saling memaafkan. Saya memaafkan, tetap memaafkan, tapi tidak melupakan, dan saya juga tadi membuat keputusan dengan kuasa hukum saya untuk terus melanjutkan proses hukum yang berlaku di pihak kepolisian. Paling kayak gitu ya, karena memang sebelum saya melaporkan, saya sudah melakukan mediasi, tapi di dalam mediasi sebelum yang saya laporkan itu, saya ditolak mentah-mentah, ditantang tanding hukum, saya dibilang bukan siapa-siapa. Pada intinya memaafkan sebagai manusia, iya jelas memaafkan. Cuma saya ingin proses ini terus berjalan sampai di pengadilan nanti. Pihak kepolisian menyatakan tetap membuka ruang mediasi untuk keduanya sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan mediasi, tetapi saudara pelapor, saudara ADG juga meminta, walaupun sudah memaafkan secara pribadi, minta supaya proses hukum oleh penyidik ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang ada. Ya, kami pihak sebagai mediatornya tidak bisa memaksa, itu haknya, silakan. Tetapi di sisi lain kami masih membuka. Masih membuka ruang untuk adanya mediasi lanjutan sampai dengan berkas ini sebelum terkirim ke jaksa penuntut umum. Kasus ini bermula saat Adam Denny meminta Jerings membeberkan bukti ke publik terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Tak lama berselang, akun media sosial Jerings hilang dan musisi ini menuduh Adam Denny menghapusnya. Jerings pun menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi melalui sambungan telepon. Namun pada Jumat malam, Jerings memenuhi panggilan polisi usai sebelumnya sempat mangkir diperiksa dalam kasus pengancaman. Ia diperiksa selama 4 jam dan diizinkan pulang pada Sabtu dini hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lomba penulisan artikel dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan BPIP menuai kritik. Pasalnya, tema yang diambil dalam lomba tersebut berpotensi membenturkan nilai nasionalisme dengan agama. Saya bersumpah demi Allah saya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar lomba penulisan artikel dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional.
Lomba penulisan artikel diinformasikan oleh akun Twitter BPIP dengan mengangkat tema Hormat Bendera menurut Hukum Islam dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut Islam. Namun, tema penulisan artikel ini menuai kritik keras. Salah satunya dari politikus Fadlizon, yang menilai tema yang diangkat oleh BPIP ini bisa memecah belah bangsa. Fadlizon meminta BPIP mengganti tema lomba tersebut. Selain Fadlizon, kritikan juga datang dari sejumlah tokoh lain. Lembaga yang dipimpin Megawati itu pun diminta untuk meninjau kembali rencana lomba tersebut dan segera mencabutnya. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait pro kontra lomba penulisan artikel yang diselenggarakan BPIP, telah tersambung bersama kami Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Ziyad, dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsyudi Syuhud. Kami juga telah mencoba mengundang pihak BPIP untuk bergabung dalam dialog ini, namun hingga saat ini tidak mendapatkan respon. Saya akan sapa dulu narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Ziyad terlebih dahulu. Pak Ziyad, tanggapan Anda atas tema lomba penulisan artikel BPIP yang kemudian kita tahu bersama menimbulkan pro dan kontra. Baik, terima kasih. Jadi kalau dalam pandangan saya, dalam konteks ini Muhammadiyah melihat bahwa mestinya BP ini mengambil tema-tema yang skalanya besar. Bukan berarti temanya tidak penting-penting, tetapi saya kira persoalan hormat bendera, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan bagi kami umat Islam, saya kira ini sudah selesai. Memang kita tidak menafikan bahwa masih ada beberapa komunitas kecil lah, taruhlah beberapa yang lalu misalkan salah satu ormas yang kemudian sudah dibubarkan oleh pemerintah dalam hal ini memang dia sebagai pemikirannya memang hormat bendera, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya itu menjadi persoalan bagi mereka. Tapi bagi Muhammadiyah khususnya terkait dengan dua topik ini sudah selesai gitu loh. Karena itulah kemudian PP Muhammadiyah misalkan salah satu dari konsep besar tentang dasar negara itu kan Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, itu maknanya adalah sudah selesai dengan Pancasila ini gitu. Seharusnya dalam kaitan ini BPIP taruhlah misalkan lomba ini bagus. Saya memahami bahwa filosofi latar belakang beliau-beliau ini tentang lomba ini bagus niatannya, tapi topik inilah yang kemudian mengundang reaksi dan kontroversi di kalangan umat Islam karena dianggap akan membangkitkan kembali gitu loh. Apalagi di kalangan misalkan kalangan santri, masalahnya tidak ada masalah gitu. Hormat bendera, kemudian menyaku lagu Indonesia Raya itu bagian dari hubul waton minal iman konteksnya gitu loh. Lah karena itulah mungkin kalau ada kelompok-kelompok kecil yang masih misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini, seharusnya kelompok kecil itu dipanggil, dilatih gitu loh. Sehingga tidak menjadikan isu-isu kecil itu kemudian menjadi nasionalisasi, seakan menjadi persoalan nasional gitu loh. Saya kira banyak hal-hal besar lainnya yang harus dikerjakan. Misalkan tema yang terkait dalam diri khusus, misalkan terkait hukum Islam, misalkan bisa saja nilai-nilai Pancasila dalam Piagam Madinah itu untuk bagian dari membangun kerangka umum bahwa ketika ada orang mempersoalkan segelintir kecil tentang Pancasila dan kemudian piagam, maka sudah clear, sudah selesai, maka kemudian orang tercerahkan, orang kemudian terceraskan dengan ini. Tapi dengan dua topik ini, maka inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dan kemudian polemik di kalangan umat Islam karena dianggap sudah selesai gitu loh. Baik, jadi tema ini tidak relevan karena masalah yang diangkat dalam tema ini dianggap sudah selesai oleh Muhammadiyah. Iya, bagi kami di Muhammadiyah, tema tentang hormat bendera ini sudah selesai. Baik. Mohon maaf, kami nyantri tahun 70-an itu sudah selesai. Kiai kami tidak ada, justru menguatkan kembali bagaimana founding father para ulama pejuang kemerdekaan meletakkan dasar-dasar itu luar biasa beliau-beliau itu gitu loh. Baik. Seharusnya tema-tema yang global, tema-tema yang skala ini mendesak dalam konteks tentang penyelesaian pandemi mungkin bisa ditarik bagaimana semangat bergotong royongan, bagaimana semangat internalisasi Pancasila dalam hidup bersama. Saya kira tema-tema inilah yang kemudian seharusnya dibangkitkan gitu. Justru dengan tema ini diangkat, misalkan mohon maaf, santri-santri yang sudah clear kemudian akhirnya mengetahui ada ria-ria kecil yang kemudian menimbulkan justru hal yang semacam ini tidak menjadi produktif bagi anak-anak kita gitu. Baik, saya langsung ke Pak Marsyudi. Silahkan kalau Anda sendiri melihatnya tema ini seperti apa? Pak Marsyudi, untuk audionya boleh dinyalakan terlebih dahulu.
ya bahwa peringatan Hari Santri momen pada acara ini adalah acara peringatan Hari Santri yang kemudian BPIP menggelar lomba karya tulis ilmiah berupa penghormatan bendera dan nyanyi lagu kebangsaan Indonesia ditinjau dari hukum Islam. Ya, menurut saya positif-positif saja, karena sesungguhnya di dalamnya ada 3 manfaat besar di sini. Pak Ziyad, anak cucu kita lahir setiap hari, yang mungkin Bapak itu sudah belajar dari tahun 76. Tapi yang lahir yang sekarang anak-anak kita juga belum tentu memahami, sehingga dalam hatinya masih saya sudah benar atau belum. Ini fungsinya adalah fungsi pendidikan. Karena kita melihatnya adalah fungsi pendidikan, maka minimal ada 3 manfaat yang akan didapatkan. Yang pertama adalah manfaat untuk para santri itu sendiri. Bahwa latihan menulis karya ilmiah itu dari zaman dulu para imam-imam itu sudah menulis. Ini kemudian bagaimana menjadi culture budaya santri menulis. Nomor 2, manfaat bagi santri adalah bisa membahas hukum Islam latihan dari kasus yang kecil, kasus sosial yang ringan mungkin bisa diangkat. Bagaimana cara istinbat hukum, di situ latihan. Baik, Pak Marsudi, sepertinya ada gangguan komunikasi. Saya kembali ke Pak Ziyad. Tadi sedikit yang sudah disampaikan oleh Pak Marsudi bahwa kemudian tema ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para santri. Tanggapan Anda, Pak Ziyad? Baik, kami persilakan terlebih dahulu Pak Marsudi untuk melanjutkan. Ya, silakan Pak. Tadi sempat terputus. Oh ya, bahwa yang ketiga diharapkan para santri untuk itu bisa diharapkan nantinya untuk menjadi ahlul ilmi, seorang yang faqih, yang menjadi ahli agama, ahli hukum Islam, yang nantinya di masyarakat itu diharapkan mampu untuk al-jam'u bainat sabat wa tatawur, al-jam'u bainal mazahibi wa nidam. Bagaimana menyatukan hukum-hukum Tuhan, hukum sabat, hukum yang tidak akan pernah tambah dan pernah kurang dengan dengan tatawur, yang dengan zaman yang terus berkembang. Dari hukum sabat bisa menyatukan, membumikan pada kondisi sosial yang terus tatawur. Dari banyak pikiran-pikiran para ulama, kemudian diturunkan menjadi nidom. Nah, ketika demikian, itu hasilnya pun nanti bisa menjadi bahan pengetahuan yang bisa tertulis menjadi file-file ilmu pengetahuan yang bisa dibaca oleh siapa saja, yang anak cucu kita ini, yang dulu mungkin tahun 76 masih 135 juta penduduk Indonesia, itu 1976, sekarang sudah 280 juta yang terus harus kita didik itu bersama. Itu manfaat nomor 1 untuk para santri. Nomor 2, manfaat besar untuk bangsa kita itu adalah untuk melatih masyarakat publik itu mengerti bahwa sesungguhnya hukum Tuhan ketika menyatu menjadi nidom itu biasa saja. Sebagaimana misalnya hukumnya ngurusi corona itu hukum Tuhannya adalah bunyinya misalnya ketika Anda kita harus waspada terhadap pagebluk sebagaimana kita waspadanya terhadap singa atau macan. Nah, ketika demikian diturunkan di dalam perda atau bukan perpres atau bahkan berupa undang-undang bagaimana kita memakai masker, memakai cuci tangan, dan kita waspada terhadap pagebluk, itu hukum Tuhan
yang kemudian menjadi nizam. Maka ketika sudah jadi nizam, kita ngikuti nizam itu sudah sama dengan mengikuti hukum Tuhan. Nah, itu latihan yang nomor 2, manfaatnya adalah untuk publik itu sendiri. Manfaat nomor 2. Manfaat nomor 3. Manfaat nomor 3 bahwa masyarakat yang terus ada yang lahir, ada yang meninggal. Yang lahir belum tentu sudah paham dan sudah tahu. Apalagi kalau di SD, SMP saja sudah nggak ada pendidikan Pancasila. Lalu bagaimana cara mendidik mereka ketika demikian? Nah, inilah salah satunya agar bangsa ini, masyarakat ini yang terus lahir, yang sekarang sudah 280 juta lebih, itu bisa memahami anak cucu kita. Itu intinya untuk manfaat yang ketiga. Baik. Untuk publik. Baik, langsung saja saya ingin minta tanggapan Pak Ziyad. Ada 3 manfaat yang bisa diberikan tema ini. Tadi salah satunya mungkin yang bisa kita titik beratkan karena terkait dengan Hari Santri, manfaat bagi para santri pun bisa memberikan bahan pengetahuan. Tentu saya sangat memahami apa yang disampaikan Pak Kiai tadi itu dalam secara spesifik terkait dengan internalisasi nilai Pancasila dalam konteks hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetapi kita lihat pesantren-pesantren kita ini, saya kira terkait dengan hormat bendera, dengan menyanyikan lagu itu sudah sangat internalis sekali gitu loh. Hampir nyaris tidak ditemukan satu event-event acara yang tidak ada bendera merah putih di situ dan tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam bentuk ini gitu loh. Karena itu kita tidak, dari awal tadi saya menyampaikan bahwa BPIP ini tujuannya mulia, baik dalam rangka yang tadi untuk menghormati konteks Hari Santri tadi. Tapi topik ini telah mengundang polemik karena apa? Karena diktumnya itu. Jadi ketika hormat bendera kemudian konteks hukum Islam, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan, itu secara tidak langsung kemudian orang mempertanyakan apa kemudian meragukan nilai-nilai kebangsaan para santri dalam konteks hormat bendera, dalam konteks menyanyikan lagu. Karena mereka ini setiap harinya melihat praktek langsung bagaimana perilaku para kiai, bagaimana perilaku para pengasuh, bagaimana perilaku guru dalam konteks hormat bendera, dalam konteks menyanyikan lagu setiap event-event kebangsaan, itu sesungguhnya adalah sudah clear dalam kaitan ini. Kita memahami bahwa tidak semuanya, karena itulah sesungguhnya yang penguatan adalah justru bukan di kalangan para santri, yang tadi dijelaskan oleh Pak Kiai tadi itu adalah justru misalkan di SMP yang umum yang sangat minimize pemahaman agamanya, justru itu yang seharusnya dilakukan BPIP penguatannya gitu loh. Justru di kalangan para santri yang dalam tanda petik selama ini justru agen of change, perubahan pembaruan dalam konteks kebangsaan kita adalah justru dimiliki para santri. Kenapa? Karena para santri ini memahami betul transmisi contoh teladan yang dilakukan oleh para kiainya dalam relasi misalkan tentang kebangsaan dan tentang keislaman. Ini adalah sesuatu yang sudah integral, tidak bisa dipisahkan. Makanya misalkan kalau dalam pemahaman, mohon maaf, misalkan PBNU dengan Pancasila sebagai Darul Miftah, Muhammadiyah dengan Darul Ahdi Wasada, itu adalah gambaran umum betapa luar biasanya institusi organisasi Islam besar ini kemudian menempatkan bagaimana Pancasila itu dianggap sebagai sudah sesuatu yang sudah final gitu loh. Nah, karena itulah topik inilah yang saya kira mungkin perlu bisa diluruskan supaya tidak secara spesifik yang kemudian meletakkan hormat bendera, menyanyikan lagu seakan-akan kemudian menyiratkan bahwa belum selesai di kalangan para santri dalam kaitan hormat bendera, dalam kaitan dengan menyanyikan lagu. Maka yang harus dilakukan adalah justru penguatan pada kelompok-kelompok yang masih ada mempersoalkan dengan konteks ini. Bagi kami misalkan Muhammadiyah dan saya kira DNU misalkan sudah selesai ini dengan tenda besar dalam kaitan ini. Tentang tadi nilai-nilai tadi luar biasa, tradisi dilatih menulis, membuat makalah untuk melihat bagaimana pandangan muqarronah madzhab dalam melihat tentang relasi kebangsaan sehingga kemudian melahirkan hubul waton minal iman. Inilah fondasi penting yang saya kira kemudian dikuatkan. Tetapi judul ini mungkin bisa diluruskan kembali supaya mengurangi tingkat polemik, tapi kemudian diambil yang paling esensi apa sesungguhnya problem bangsa ini yang kemudian santri bisa menarasikan sesuai dengan alam pikiran mereka sehingga menumbuhkan kecintaan kepada berbangsa dan bernegara itu.
Baik, Pak Marsudi, tema ini menyiratkan bahwa masalah hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan seolah-olah belum selesai. Dan khawatirnya justru menimbulkan anggapan bahwa ada yang meragukan nilai-nilai kebangsaan para santri. Tanggapan Anda? Ya, kehidupan ini kan belum selesai. Anak cucu kita yang baru lahir, yang baru 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, sekarang makin banyak. Jika santri itu memang, kaum pesantren itu memang sudah dianggap selesai, harapannya ini tulisan ini bisa nanti dibaca oleh sesama milenial, sesama santri, yang kemudian bisa menularkan kebaikan ke siapa saja. Karena kehidupan ini berlanjut, yang terus tidak akan berhenti, satu doktrin kemudian kita berhenti. Coba bayangkan, yang kemarin, yang dulu misalnya doktrin Pancasila dari zaman Soeharto, itu ada penataran-penataran, kemudian berhenti, kemudian anak SMP, SMA sudah tidak ada pelajaran. Apa yang terjadi pemahaman itu terhadap Pancasila? Nah, inilah sesungguhnya kewajiban kita untuk terus-menerus menyampaikan. Betul, karena ini Hari Santri, momennya ya menjadi objeknya yang akan menjadi pengikut karya tulis ini ya para santri. Santri ini ya, kalau di NU sendiri itu ada 26.664 pondok pesantren, yang santrinya itu kira-kira ya 6 juta. Itu juga dididik terus, walaupun furudul wudu'i sitatun itu sebagian besar orang sudah paham, tapi bagi santri yang belum paham bahwa furudul wudu'i sitatun, maka itu harus dipahamkan, tidak boleh berhenti. Sesungguhnya intinya begitu. Baik, Pak Ziyad, artinya dengan adanya kontroversi ini, apa saran Anda kepada BPIP? Perlukah kemudian lomba ini dibatalkan atau direvisi? Kalau konteks lombanya saya kira tidak perlu dibatalkan. Mungkin topiknya diambil yang relevan dalam konteks kekinian dan yang paling urgen dalam kehidupan berbangsa, serta bagaimana konteks ini dengan kehidupan santri. Saya kira dalam kaitan itu kita sekali lagi menghargai niatan baik, niatan mulia dari BPIP untuk membangun tradisi menulis, membangun tradisi lain. Tapi topik ini telah mengundang reaksi dan mengundang polemik. Karena tadi yang saya jelaskan ada 2 pertanyaan penting tadi, seakan-akan tadi. Maka mungkin perlu bisa diperbaiki lah topiknya yang kemudian tidak langsung seakan-akan dalam tanda petik, seakan-akan tadi itu gitu loh. Dengan bahasa yang lain. Karena apa? Karena para santri, memang betul yang sampaikan Pak Kiai, dan kita menyadari bahwa tentang pemahaman Pancasila belum berakhir. Memang falsafahnya final, tetapi internalisasi pemahamannya sepanjang Indonesia ini masih ada, maka sepanjang itu pula perlu diupdate pemahaman tentang Pancasila dan kemudian implementasinya. Jadi hal yang pokok inilah yang saya kira dalam kaitan ini. Tetapi dalam relasi tentang Islam, relasi tentang kehidupan berpancasila, saya kira bagi kami, institusi besar ormas Islam ini, sudah clear, sudah selesai, karena itulah kita selalu di mana-mana menyatakan itu. Dan sekali lagi nyaris tidak ditemukan, tidak ada setiap event acara dari anak-anak santri kita, dari tingkat bahkan TK, SD, sampai tingkat perguruan tinggi, setiap ada perayaan, setiap ada kegiatan-kegiatan, selalu menempatkan Indonesia Raya, selalu menempatkan Pancasila itu menjadi sesuatu yang sangat pokok sekali. Maknanya apa? Ini proses pembiasaan, ini proses internalisasi, proses pemahaman, juga melalui teladan dari para kiai dan para ulama, para ustadz dalam kaitan ini. Yang paling pokok sesungguhnya memang kita memahami bahwa ini adalah momennya terkait dengan peringatan besar, yaitu Hari Santri. Tetapi saya kira dengan topik yang telah mengundang polemik tidak hanya di kalangan orang biasa, tetapi juga pada tingkatan anggota lembaga negara, maka tidak ada salahnya misalkan dengan jiwa besar, bagian dari juga pemahaman Pancasila, menghargai pandangan, mungkin bisa supaya tidak terkesan dalam konteks menghakimi tadi itu, dalam 2 topik ini gitu loh. Sehingga kita juga menjadi nyaman dengan topik ini. Bagi saya tidak ada permasalahan dengan apa yang dilakukan BPIP. Tapi telah mengundang polemik, inilah kewajiban kita sebagai tokoh ormas ingin bersumbang saran bagaimana yang lebih baik supaya kita dalam memperingati Hari Santri ini adalah hari bahagia, hari menggembirakan, dan kemudian memotivasi orang, dan ada spirit dalam kaitan ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu masuk di dalam setiap event keagamaan di negeri ini. Baik, Pak Marsudi, saya ingin tanyakan hal yang sama. Dengan adanya
polemik yang ditimbulkan. Perlukah kemudian seperti saran Pak Zia tadi, memang lombanya tidak perlu dibatalkan, tapi cukup temanya saja direvisi agar supaya kita bisa mengakhiri polemik yang muncul? Bahwa polemik-polemik itu ya tergantung kepada cara berpikir di belakangnya, alasannya apa. Kemudian akan menjadi namanya individu-individu yang banyak, 280 juta. Itu orang cara berpikirnya pasti berbeda-beda. Namun kalau dalam pandangan saya itu begini. Betul, santri-santri sudah hafal furudul wudu'i sitatun. Fardunya wudu itu ada 6. Tapi tetap saja furudul wudu'i kita ajarkan terus. Karena biar dia sholatnya menjadi benar, menjadi sah. Begitu, itu diajarkan terus. Begitu pula ketika hal lainnya, bahwa orang yang sudah ngaji jurmiyah ya menganggap sudah cukup kalau sudah mulai dari hafalan al-kalam walam bermurokab bermufid bilwad diwaksemu salah satu nismu mafilun kumakatun itu dianggap sudah cukup kalau yang sudah. Lah tapi adik-adik kita yang lahir yang kemudian itu sekarang kita latih, kita didik, ya kasusnya apa saja. Kalau ini termasuk kasus yang menurut saya ini kebetulan juga di bulan Agustus, ya biasa-biasa saja. Baik. Gitu. Menurut saya biasa-biasa saja. Kalau misalnya ada juga orang yang menyampaikan, saya baca, saya lihat bahwa, ini Islamofobia. Kalau Indonesia 280 juta itu umat Islam kok mayoritas mau fobia kepada saudaranya sendiri, kita ini kan dia tidak juga lah, masa kita fobia terhadap saudara sendiri yang mayoritas umat Islam. Baik. Gitu. Baik, kita dengarkan tentunya pandangan dari semua pihak dan kita akan tunggu seperti apa nantinya respon dari BPIP. Terima kasih Pak Marsudi Syuhud dan Pak Muhammad Ziyad sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Kesehatan untuk memangkas harga tes PCR. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.